Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NIM SSI 2022031108 dari STIMIK Widya Utama Purwokerto, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Decision Tree dan Support Vector Machine (SVM) pada prediksi resiko stunting pada keluarga. Jurnal ini dibuat oleh Amanda Ihsanul Putri, Yulia Syarif, Puguh Jayadi, Fadlan Arzak, dan Feby Nur Salisah. Untuk materi pembahasannya yaitu ada 6 poin atau 6 topik yang dimulai dari pendahuluan, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian, serta kesimpulan. Topik pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang. Latar belakang jurnal ini adalah kondisi stunting, di mana kondisi kekurangan gizi kronis akibat asupan makanan yang tidak mencukupi. Stunting dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan organ penting pada anak-anak. Peningkatan kasus stunting memerlukan upaya pencegahan dini. Stunting bisa dimulai saat anak masih dalam kandungan dan tidak terlihat hingga berusia 2 tahun. Stunting dapat membuat fisik anak menjadi lebih pendek. Selain itu, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan organ lain, seperti ginjal, jantung, dan otak pada anak. Akibatnya, anak yang stunting akan mengalami perkembangan neurosensori dan motorik. Yang selain itu, IQ rendah dan gangguan kinerja psikomotorik. Dampak berbahaya langsung dan jangka panjang dapat diakibatkan oleh stunting. Stunting juga dapat memperlambat pertumbuhan tubuh, metabolisme, dan perkembangan otak dalam jangka pendek. Di sisi lain, dampak negatif jangka panjang antara lain penurunan kinerja kognitif dalam pembelajaran, penurunan daya tahan fisik yang meningkatkan risiko penyakit, dan penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, kanker, stroke, dan gangguan geriatri. Mungkin ada juga peningkatan risiko penyakit. Stunting juga dapat mengakibatkan pekerjaan berkualitas rendah yang menurunkan hasil ekonomi. Dalam penelitian ini, memiliki tujuan untuk menerapkan algoritma decision tree dan support vector machine (SVM) untuk memprediksi resiko stunting pada keluarga serta untuk mengetahui algoritma mana yang lebih akurat dalam memproses data tersebut. Dalam penelitian ini, decision tree dan support vector machine (SVM) adalah dua teknik yang digunakan di bidang machine learning. Algoritma klasifikasi termasuk decision tree dan SVM sebagai subbidang kecerdasan buatan. Pembelajaran machine learning ini memungkinkan sistem untuk belajar secara otomatis tanpa pemrograman yang membosankan. Hasil klasifikasi dari decision tree dan SVM bisa digunakan sebagai early warning stunting. Karena topik yang kita bahas adalah permasalahan stunting. Pengolahan data yang banyak menggunakan machine learning disebut juga data mining. Data mining adalah proses menganalisis sebuah kasus untuk mengetahui algoritma mana yang bekerja paling baik. Kumpulan data besar dapat ditambang menggunakan teknik penambangan data untuk mengungkapkan pola dan informasi. Selain itu, algoritma decision tree dan SVM telah digunakan dalam penelitian
berbagai penyakit seperti kanker payudara, akut lymphoblastic leukemia, dan virus COVID-19 varian Omicron. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji T untuk memprediksi stunting keluarga dan bertujuan untuk menentukan algoritma mana yang lebih baik di antara keduanya. Sehingga pada jurnal ini dapat menentukan algoritma yang bekerja lebih baik berkat aplikasi Rapid Manner. Untuk topik pembahasan yang kedua yaitu metode penelitian. Metode ini dimulai dari pengumpulan data terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, Kabupaten Riau. Data ini terdiri dari 18 atribut dan 5.021 record data. 18 atribut ini terdiri dari baduta bawah 2 tahun, balita bawah 5 tahun, pus, pasangan usia subur, pus hamil, pasangan usia subur hamil, anak 7-15 tahun, sumber penghasilan, jenis lantai tanah, jenis makanan, keluarga prasejahtera, sumber air minum, jenis jamban, jenis rumah, dan pendidikan ibu. Atau pendidikan ibu itu kita hitung dari minimal SLTP, sekolah lanjut tingkat pertama. Untuk atribut yang ke-14 yaitu ada usia ibu yang terlalu muda, kurang dari 20 tahun, usia ibu yang terlalu tua, lebih dari 35 tahun, dan jarak anak yang terlalu dekat, umur anak jaraknya hanya 2 tahun, dan terlalu banyak anak, memiliki anak yang terlalu banyak atau lebih dari 3. Dan atribut yang terakhir adalah kelas, kategori keluarga berpotensi resiko stunting. Yang kedua adalah pre-processing. Sebelum data diproses menggunakan algoritma, data akan dilakukan pre-processing terdiri dari cleaning data, transformasi data, dan normalisasi data. Data akan dilakukan pre-processing terlebih dahulu karena pada data dapat terdiri atas value minus dan juga missing value. Saat dilakukannya processing data akan diubah dalam bentuk angka agar dapat mempermudah melakukan pemrosesan. Data dengan variabel X diubah menjadi angka 0 dan dengan variabel V diubah menjadi angka 1. Sedangkan untuk kelas variabel X diubah menjadi tidak dan data dengan variabel V diubah menjadi ya. Selanjutnya, data-data yang terdiri dari missing value diolah terlebih dahulu menggunakan operator missing value yang ada di Rapid Manner. Untuk penjelasan mengenai pre-processing nanti akan diberikan tabel data yang telah diprocessing. Proses data merupakan langkah ketiga dari metode penelitian ini. Proses data ini terdiri dari perhitungan data menggunakan algoritma decision tree dan SVM. Untuk rumusnya akan di slide berikutnya setelah penjelasan ini. Langkah yang keempat adalah hasil dan analisa. Hasil ini terdiri dari klasifikasi dan perbandingan hasil perhitungan dari masing-masing algoritma. Untuk klasifikasi ini kita berpacu pada tabel performance algoritma, decision tree, dan algoritma SVM. Berikut adalah rumus-rumus perhitungan dan tabel data yang telah diprocessing. Pada angka 5, 6, 7, sampai 22 adalah kode untuk setiap atribut yang telah disebutkan pada awal.
5 adalah atribut untuk batuta bawah 2 tahun, 6 untuk balita bawah 5 tahun, dan seterusnya. Angka 0 pada di bawah angka 5 tandanya pada baris 5, 0 sampai 22 tidak, itu satu baris horizontal, satu keluarga yang didata. Apakah dalam keluarga tersebut ada anak di bawah 2 tahun? Apabila ada, maka diberi angka 1. Apabila tidak ada, maka diberi angka 0. Karena variabel X diubah menjadi angka 0 dan dengan variabel V diubah menjadi angka 1. Dan seterusnya. Untuk menentukan zikor stunting, menentukan kelas stunting dari tabel kelas ini, dari kode 22 yang tidak, ya, tidak, ya. Itu berasal dari penilaian rumus zikor stunting. Dengan menentukan skor indeks Z, tinggi badan versus umur, stunting dapat diidentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi badan individu tidak sesuai dengan usianya. Jika zikor kurang dari 2 atau kurang dari 3, anak dianggap stunting. Adapun rumus zikor ditunjukkan pada persamaan 1 berikut. Zikor sama dengan X hitung dikurangi MBR dibagi SBR. X merupakan parameter yang diukur. MBR median buku rujukan, SBR simpangan baku rujukan. Contohnya dari data yang telah diprosesing ini. Untuk hasil data pertama di mana angka 1 hanya berjumlah 2 di mana kurang dari 3, maka hasilnya adalah tidak. Tidak dalam artian ini berarti nilai kelas variabel X diubah menjadi tidak, dan data dengan variabel V diubah menjadi ya. Lalu yang selanjutnya adalah rumus algoritma decision tree, di mana decision tree itu kita menghitung gain dan entropi data dari setiap atribut. Karena kita ada 18 atribut, maka kita harus menghitung di node pertama ada 18 gain dan 18 entropi. Untuk rumusnya dapat dilihat gain S, A sama dengan entropi S dikurangi sigma N I sama dengan 1 per SI per S dikali entropi SI. Entropi S sama dengan sigma N I sama dengan 1 min Pi dikali log 2Pi. Untuk rumus algoritma SVM sendiri, untuk perhitungan manualnya adalah rumusnya F XD sama dengan sigma NS I sama dengan 1 AI dikali YI dikali XI dikali XD plus B. NS merupakan banyaknya support factor. AI sama dengan besaran bobot dari tiap titik data. YI sama dengan kelas data, XI variabel support factor, XD data yang akan diklasifikasi, B merupakan nilai error. Pendekatan structural risk minimization SRM berfungsi sebagai dasar untuk teknik pembelajaran mesin yang dikenal sebagai support factor mesin. Menemukan hyperlink terbaik untuk membagi dua kelas di ruang input adalah tujuan dari SVM. Bidang-bidang yang terletak di tengah-tengah antara dua set objek
dari dua kelas adalah bidang hyper yang ideal, menghitung margin hyperplane, dan menentukan titik maksimumnya. Akan mengungkapkan hyperplane mana yang paling baik membagi dua kelas. Margin adalah pemisah antara pola terdekat setiap kelas dan hyperplane. Support vector adalah pola yang paling dekat dengan hyperplane. Untuk rumus decision tree-nya sendiri ini, penjelasan lebih lanjutnya adalah algoritma IDE yang dibuat oleh Quinlan diperluas oleh algoritma C45. Decision tree merupakan penerapan dari algoritma C45. C45 digunakan untuk data kategorikal maupun numerik, sementara C45 menggunakan rasio perolehan sebagai kriteria pemilihan atributnya. Teknik AD3 menggunakan perolehan informasi sebagai kriterianya. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam algoritma decision tree. Pertama yaitu persiapkan dataset pelatihan. Dataset perhitungannya berarti tadi dari data 5021. Tentukan akar dari pohon keputusan. Note pertama, pilih karakteristik yang bertindak sebagai akar pohon keputusan dengan menghitung nilai gain. Gain dihitung berdasarkan nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang tersedia. Persamaan berikut menggunakan nilai gain untuk menghitung nilai gain dapat dilihat di rumus gain. Selanjutnya, prosedur untuk setiap cabang yang terbentuk. Ulangi langkah-langkah kedua, ini untuk menentukan cabang. Apakah data ini masuk ke kelas ya atau ke kelas tidak. Prosedur untuk setiap cabang yang terbentuk, ulangi langkah kedua di sisi lain untuk menghitung nilai entropi, gunakan persamaan yang sesuai. Persamaan yang dapat digunakan adalah persamaan dua berikut. Rumus entropi dapat dilihat di layar. Dan proses terakhir adalah proses pembentukan pohon keputusan berakhir ketika semua cabang dari node N memiliki kelas yang sama. Apabila perhitungannya sudah selesai, di mana gain terbesar sudah terisi semua, maka perhitungan dapat dihentikan. Untuk topik pembahasan ketiga adalah mengenai subjek dan objek penelitian. Subjek ini terdiri dari seluruh keluarga di 10 kelurahan Kota Dumai. Dan objeknya merupakan data yang terdiri dari 18 atribut terkait resiko stunting. Topik pembahasan keempat mengenai hasil dan kesimpulan. Untuk hasil dan kesimpulan ini kita lihat dari tabel performance masing-masing algoritma. Yang pertama yaitu tabel performance algoritma decision tree. Untuk akurasinya terdiri dari 96,15%. Dengan prediksi tidak, true tidak berjumlah 313, true ya berjumlah 31, class precision 90,99. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di tabel. Penjelasan tabel di atas menunjukkan bahwa metode pohon keputusan yang menggunakan algoritma decision tree atau C45 memiliki tingkat akurasi sebesar 36,15%. 92,6% memiliki nilai recall dari kelas tidak, sedangkan kelas ya memiliki 97,34% untuk recall-nya. Skor presisi untuk setiap kelas adalah 90,99 di kelas tidak dan 97,68 untuk kelas ya.
Angka akurasi ini dihasilkan dari sistem yang salah mengklasifikasikan data tertentu. Dengan kata lain, ada 31 data ya termasuk dalam kelas no, sedangkan 27 data tidak termasuk dalam kelas ya. Visualisasi dari performance algoritma decision tree dapat dilihat pada gambar berikut, di mana bagian biru adalah untuk prediksi tidak dan yang merah merupakan prediksi ya. Kelas recall untuk tidak sesuai dari tabel performance algoritma decision tree di angka 92,5 dan recall ya terdiri dari 97,34. Untuk kelas precision tidak di 90,99 dan precision ya berada di angka 97,68. Yang kedua adalah hasil performance algoritma SVM dengan akurasi yang lebih rendah yaitu di angka 62,48. Untuk prediksi tidak, true tidak di angka 337, true ya 562, prediksi ya true tidak di angka 3, true ya di angka 604 dengan masing-masing kelas precision di angka 37,49% dan 99,51%. Kelas recall memiliki nilai 99,12 untuk tidak dan 51,8 untuk kelas ya. Tabel di atas menunjukkan bahwa akurasi algoritma SVM adalah 62,48, 99,12 untuk recall kelas tidak, 51 untuk kelas recall ya. Presentasi presisi di atas untuk kelas tidak dan kelas ya berturut-turut adalah 37,49 dan 99,51. Angka akurasi ini dihasilkan dari sistem yang salah mengklasifikasikan data tertentu. Dengan kata lain, ada 3 data tidak diklasifikasikan sebagai kelas ya, sedangkan 560 data kelas ya dikelompokkan pada kelas tidak. Visualisasi dari performance algoritma SVM dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk penjelasannya sama seperti gambar grafik di atas. Untuk kelas ya di bagian biru dan kelas tidak di bagian merah. Topik kelima adalah kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini pada bagian algoritma masing-masing. Tentunya kelebihan ini lebih condong pada algoritma decision tree di mana akurasinya lebih tinggi daripada SVM. Algoritma decision tree menunjukkan akurasi yang sangat baik dalam prediksi resiko stunting. Lalu data yang cukup besar dengan penggunaan 5021 data memberikan hasil yang lebih representatif. Yang ketiga adalah implementasi dua algoritma ini dapat digunakan untuk membandingkan dua algoritma sehingga memberikan wawasan tentang metode yang lebih efektif untuk prediksi stunting pada masing-masing keluarga di 10 kelurahan. Kekurangannya adalah tentunya algoritma SVM yang kurang optimal pada kinerja ini di bawah decision tree, yang mungkin disebabkan oleh parameter yang tidak optimal atau karakteristik data yang kurang sesuai untuk SVM. Data lokal ini karena peneliti hanya meneliti dari data kota Dumai sehingga tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain tanpa penyesuaian. Topik yang keenam merupakan kesimpulan, di mana kesimpulan dari penelitian ini adalah algoritma decision tree memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma SVM dalam memprediksi resiko stunting, di mana tadi akurasi
Klasifikasi decision tree itu di angka 96,15, sedangkan algoritma SVM hanya di angka 62,48. Sekian presentasi review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih banyak kekurangan, terbuka untuk kritik dan sarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.